Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Guys, ketemu lagi di Golden Hour volume 47 bersama saya Tovan Akbari. Ini adalah weekend hari Sabtu yang juga mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi bagi kita semua bersama Pak Duta Besar Johari Oratmangun yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Kita akan ngobrol banyak hal terkait dengan wisdom, lalu insight, lesson, dan inspiration dari beliau. Dan ini adalah seri Golden Hour yang tadi saya sudah sebutkan yang ke-47, nggak kerasa. Pengennya saya sebelum 2020 ini bisa ajak ngobrol 100 orang. Ya, jadi kalau teman-teman ada rekomendasi siapa sosok-sosok inspiratif yang mungkin bisa kenalan sama saya, kita bisa angkat profilnya dan kita bisa cerita-cerita seru, boleh nanti kasih rekomendasi ke saya. Nah, masih menunggu kehadiran dari Pak Dubes. Ya, oh sudah bersama dengan kita. Baik, kita akan sambut beliau, teman-teman, pagi hari ini. Pak Johari Oratmangun. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung dan akan bergabung pada siang hari ini. Salam hangat dari Indonesia, Pak Dubes. Apa kabar? Apa kabar Mas Taufan? Salam hangat dari Waduh, alhamdulillah sehat. sehat, sehat. Pak sehat, alhamdulillah. Pak, rambutnya makin keren aja, Pak. Itu gondrong kayaknya sekarang nih. Iya, lagi Apa emang lagi musim sengaja? kan menjelang musim dingin, jadi gondrong dikit biar nutup Gondrong angin dingin. Baik, itu senang sekali saya melihat Pak Dubes sekarang sehat dan akhirnya kita bisa live bersama Pak Dubes untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman yang nanti akan juga mendengarkan rekaman dari video ini. Yang pertama teman-teman untuk yang pastinya sebagian besar sudah tahu sosok dari Pak Dubes Johari Oratmangun. Beliau adalah Ambassador of Republic Indonesia to the Peoples of Republics of China and Mongolia. Atau bahasa Indonesianya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia. Dan beliau dikenal sebagai duta besar yang progresif, yang juga inovatif, kreatif. Sebelumnya beliau adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Federasi Rusia dan Perangkap Republik Belarus. Lalu di tahun 2009 sampai 2011 beliau juga sempat mendapat amanah sebagai Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN. Dan lain-lain. Tentunya beliau ini banyak sekali pencapaiannya, tapi mungkin kita nggak akan ngobrol yang berat-berat, Pak Dubes. Kita santai aja, setuju Pak ya? Biar Siap, banyak siap. insight yang didapat begitu. Kan hari Baik, Pak Sabtu Dubes, ini. hari Sabtu kita bicara santai, Pak Dubes. Yang pertama Pak, ini kita mau dengar what is the good news from Beijing Pak. Saat ini apa namanya yang kita bisa dengar kabar baik dari Beijing itu apa aja Pak Dubes? Saya kira kalau di Beijing sudah almost normal lagi ya, karena sudah tidak ada kasus selama lebih dari 1 bulan. Kalau Wow, oke. seluruh Tiongkok kasusnya tinggal 370-an. Dan sudah 16 provinsi yang tidak ada COVID lagi. Nah, kebetulan sudah beberapa hari ini atau minggu ini tidak ada lagi kasus-kasus baru di China, seluruh China, termasuk Beijing tentunya. Wow, that Uh, good. le- Lebih banyak itu kasus-kasus yang import, jadi istilahnya imported case. Jadi pendatang-pendatang, baik itu warga negara Tiongkok yang kembali ke sini atau warga negara asing yang kembali ke sini, nah itu yang mereka sebut imported case. Memang masuk ke Tiongkok itu cukup ketat ya, apalagi ke Beijing harus menjalani proses karantina dan lain-lain, juga belum banyak penerbangan-penerbangan internasional yang dibuka. Karena apa? Saya kira alasannya karena ekonomi mereka kan sudah positif sekarang, malah sudah Betul. Ya. di atas 3%. Jadi Nah, mereka tidak ingin itu terganggu karena China sekarang salah satu negara yang dianggap menjadi prime mover dari ekonomi global karena situasi resesi yang sudah terjadi di berbagai negara saat ini. Malah resesinya cukup signifikan. Jadi kalau tidak ada yang mendrive ekonomi, bisa resesi global. Kalau terjadi betul. resesi ekonomi global, itu dampaknya luar biasa. Jadi memang mereka hati-hati sekali dalam menerima pendatang, bahkan produk-produk juga, karena ada beberapa indikator atau indikasi
terbukti produk-produk yang masuk dari berbagai negara itu terkontaminasi dengan COVID-19. Jadi kira-kira begitu. Jadi sudah back to normal. Kalau di Beijing hari ini agak cerah, orang sudah jarang. Tetapi satu yang bagus di sini, semua protokol kesehatan itu dipatuhi walaupun situasinya sudah baik. Semua tetap pakai masker. Kalau masuk tetap pakai masker. Kalau masuk tempat umum, ke restoran, ke mall dan lain-lain, itu cek suhu badan. Kemudian ya orang ada somehow jaga jarak juga begitu. Jadi kembali ke normal, aktivitas ekonomi sudah full speed lagi, sudah gear cepat lagi semua, dan memang sekarang sudah menjelang musim gugur, jadi udara sudah mulai dingin, begitu kurang lebih. Iya, kalau tidak ada halangan kan rencana kita silaturahmi ya Pak ya, menjelang akhir tahun ini ketemu dengan Pak Dubes ke sana. Tapi mungkin kita bisa kondisikan di lain waktu, karena justru saat ini di negeri tercinta kita ini Pak, yang lagi tinggi-tingginya sekarang, kita juga prihatin sekali. Mohon doanya Pak Dubes, semoga kita semua juga di sini bisa melewati ini semua Pak. Tapi saya pagi ini tidak mau cerita yang sedih-sedih, kita mungkin tidak bahas COVID-19 dulu, biar teman-teman juga tidak jenuh. Halo Pak Dubes, sepertinya sinyalnya mutar-mutar, tapi nggak apa-apa. Insya Allah akan tergabung kembali dengan kita. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah gabung pagi ini bersama His Excellency Johari Oratmangun, Ambassador from Tiongkok and Mongolia. Jadi jadi kok saya jadi beribet begini sini antara Inggris sama Indonesia. Jadi Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Ambassador of the Republic Indonesia to the People's Republic of China and Mongolia. Saat ini sedang terjadi gangguan teknis, tapi saya akan invite beliau kembali untuk bergabung bersama kita, karena hal-hal kayak gini ini part of the show nih ya. Saya akan invite Pak Dubes sekarang gantian. Semoga tidak ada halangan. Pak Dubes, ya kembali lagi Pak. Nggak apa-apa, bagian dari... Tiba-tiba hilang tadi. Saya nggak tahu kenapa. Siap. Pak, kita ngobrol lagi Pak tentang positioning Indonesia saat ini. Mungkin sebelum bicara hal-hal yang nanti yang lebih private. Alhamdulillah Pak Dubes ini juga pernah menjadi duta besar di Rusia, lalu saat ini di China. Tentunya secara wawasan global itu juga bisa memberikan banyak kami pencerahan dan minimal harapan ke depan Indonesia itu harus seperti apa. Jadi kalau menurut Pak Dubes, positioning Indonesia saat ini, apakah memang betul-betul bisa punya modal kuat untuk menjadi negara maju ke depan? Apalagi kalau kita bicara usia produktif, Pak Dubes, pengen tahu juga kesamaan usia produktif di Indonesia dan di China tuh bagaimana saat ini? Mungkin banyak pencerahan yang bisa disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Taufan. Mungkin saya mulai dengan yang simpel aja dulu. Mungkin itu juga refleksi dari apa yang terjadi di Indonesia. Yang pertama karena kebetulan saya juga baru melaporkan ke Jakarta karena datanya baru keluar. Selama periode 1 Januari sampai akhir Juli, itu ekspor Indonesia ke Tiongkok itu dibandingkan tahun lalu periode yang sama ya, itu meningkat di atas 12%. Wow, nilainya itu, karena itu saya menilai ini bagus, nilainya itu 20,2 miliar US dollar. Jadi paling besar di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi dari China yang masuk ke Indonesia itu juga meningkat. Memang tahun lalu investasi dari China ke Indonesia naik nyaris 96%, jadi signifikan sekali. Jadi China dan Tiongkok itu sudah number one investor di Indonesia tahun lalu ya. Nah sekarang di periode 7 bulan ini naik juga nilainya 2,4 miliar US dollar. Kalau ditambah dengan Tiongkok number one, kalau hanya ditambah dengan Hong Kong, saya mengcover Hong Kong juga. Kalau hanya Tiongkok itu number two. Number one masih Singapura. Nah, yang ketiga, memang dalam situasi COVID ini tourism, jadi tourism economy itu berkurang ya, karena semua tahulah, semua fahamlah. Tetapi informasi-informasi yang kita mengenai Indonesia, tourism Indonesia, yang kita sebar melalui media sosial di sini, itu bisa di-hits
puluhan juta yang hits, yang lihat berarti ya, melalui media sosial dan dalam berbahasa China. Nah, yang ketiga yang juga akan meningkat secara signifikan itu digital economy. Kita tahu pasti bahwa dalam situasi COVID saat ini salah satu yang naik secara signifikan itu digital economy. Nah, China sendiri kontribusi digital economy ke ekonomi China itu sudah 30%. Di kita kan baru sekitar 3%. Sementara kita diprediksi oleh banyak negara bahwa kita akan leading, kita sudah leading sekarang, tapi by 2025 kita akan leading dengan nilai sekitar 130 billion US dollar. Share-nya ASEAN itu adalah 250 billion US dollar. Lihat laporan terakhir, beberapa survei terakhir dari Uni Eropa untuk G20, Indonesia itu kan nomor 3 untuk digital saat ini. Kalau ada yang terakhir, apa istilahnya itu, ekosistem digitalnya, itu we are number 1, Indonesia number 1. Jadi kalau melihat dari performance ekspor tadi dan kerjasama digital, banyak yang sedang kita rintis juga dengan Indonesia dan banyak sudah minat untuk ekonomi digital dan sudah masuk malahan, itu menandakan bahwa dalam situasi COVID pun saat ini Indonesia performance ekonominya vis-a-vis China itu bagus. Nah, yang mendrive ini kalau kita lihat dari presentasi itu kebanyakan adalah kalau digital dan yang lain-lain itu adalah mungkin generasi yang usianya bisa disebut masih muda, masih pemuda begitu. Jadi saya semakin optimistik bahwa masa depan kita itu akan jauh semakin lebih baik dari saat ini. Kalau soal performance kita pada tatanan regional maupun tatanan global, performance politik kita itu luar biasa, diakui. Politik luar negeri, kebijakan luar negeri kita sekarang itu well respected. Tidak hanya dari pemain-pemain global, tetapi juga pada tatanan regional. Baru saja selesai pertemuan menteri-menteri ASEAN dan partner-partner ASEAN. Di situ kan kita menggagas beberapa hal juga. Memang kita menyesuaikan juga prioritas diplomasi kita karena situasi COVID saat ini. Jadi pertama itu adalah perlindungan warga negara Indonesia, yang kedua diplomasi ekonomi, yang ketiga tentunya diplomasi vaksin. Karena saat ini kita butuhkan, kita sangat butuhkan, dan dalam konteks itu Tiongkok salah satu partner. Itu kurang lebih gambaran umum. Jadi saya melihat bahwa dengan SDM kita saat ini, apalagi kalau dikembangkan secara signifikan, mimpi pendiri-pendiri bangsa, termasuk mimpi kita bersama bahwa beyond 2030 Indonesia bisa masuk as predicted, kan sudah diramal banyak orang. Betul. Sebagai best 10 and then best 5 di dunia. Saya kira itu bukan mimpi lagi. Kalau kita kerja dan bersama itu akan menjadi kenyataan. We are number 15 now. We are number 15 now. Dan I think saya kira dengan situasi sekarang ini pasca COVID itu mungkin akan ada perubahan-perubahan. Untuk itulah determinasi kita untuk segera keluar dari COVID ini dan memaksimalkan pembangunan ekonomi. Saya kira itu sudah disampaikan juga Bapak Presiden berkali-kali. Dan 2021, 2022 kita bisa lari cepat. Untuk itu protokol kesehatan harus kita jalankan benar. Kira-kira begitu, Pak. Disiplin, betul sekali Pak Dubes. Saya setuju bahwa ini tentunya kabar baik bagi kita semua. Kebayang kalau misalkan sedang COVID aja kita masih punya performa yang baik kalau dilihat dari performa digital ekonominya, apalagi kalau tidak begitu ya. Dan kita berharap semua kita bisa cepat-cepat pulih begitu. Yang penting apapun itu, yang penting Pak Dubes dan tim KBRI Beijing itu sehat Pak. Itu yang lebih penting. Karena kalau di sana motornya tidak sehat, wah kita kacau ini. Baik, nah Pak, mungkin kita sekarang ngobrol ke personal life-nya
Pak Dubes, karena mungkin Siap. banyak yang sudah kenal Pak Dubes sebagai profesional, tapi mungkin banyaknya juga pengen kenal Pak Dubes dari sisi apa namanya personalnya gitu ya, wisdomnya yang kita pengen ini. Nah, Pak, kira-kira bisa cerita nggak ke kami semua di sini yang insya Allah akan menjadi apa namanya penerus tongkat estafet lah, terutama teman-teman yang sekarang berada di bangku kuliah begitu. Berkarir puluhan tahun Pak menjadi diplomat, pelajaran hidup terbaik apa yang Bapak bisa share ke teman-teman? Apa wisdom-wisdomnya? Mungkin secara random aja dulu yang kepikiran kira-kira apa, Pak? Oke, mungkin saya mulai dulu ya karena biar apa yang ini juga tahu asal saya dari mana. Saya itu Betul, Pak. orang tua, ayah saya itu dari Pulau Tanimbar. Pulau Tanimbar itu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu di Maluku, lebih dekat ke Australia. Kalau naik pesawat dari kota saya, Saumlaki ya, itu ibu kota Kepulauan Tanimbar, itu ke Darwin itu hanya 45 menit. Tapi kalau ke Jakarta 5,5 jam begitu. Saya SD di sana, tapi saya lahir itu di Beo. Beo itu Kepulauan Talaut. Jadi daerah apa perbatasan juga, daerah di pintu depan lah, pintu gerbang kita lah kan daerah-daerah perbatasan itu karena ayah dan ibu saya itu guru. Ayah kan sekolah guru ke Manado, menikah dengan ibu saya dari desa Kamangta dari Minahasa. Lalu kemudian mereka berkarir guru di sana, baru kemudian pindah membuka sekolah di sana, kemudian membuka sekolah lagi di Tanimbar. Saya SD di sana, SMP, SMA baru saya di Ambon. Nah, setelah saya menyelesaikan sekolah di Ambon, lalu saya ke Jogja untuk masuk ke melamar lah, ikut tes di Universitas Gadjah Mada, selesai dari UGM, kemudian saya join Kementerian Luar Negeri. Dan sejak itu saya kira sudah lebih dari 30 tahun berkarir di sana, sudah cukup banyak lah pengalaman di Kementerian Luar Negeri. Nah, dari cerita sederhana saya itu, sebenarnya kita harus set kita mau buat apa begitu atau mau jadi apa. Pendidikan salah satu yang utama, itu selalu yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya sebagai pendidik tentunya. Saya tahu benar kehidupan mereka dari segi ekonomi pada saat itu, sehingga tidak ada pilihan lain, semua anak-anaknya itu harus ikut pendidikan. Dan suatu keputusan yang luar biasa supaya saya berangkat ke Tanah Jawa, istilah orang Ambon waktu itu. Kita sekolah ke Tanah Jawa, sehingga bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Nah, itu pengalaman cerita saya. Lalu dalam tentunya berkarir, kita harus punya kemauan dan keinginan keras untuk berhasil dalam mengejar karir kita itu. Lalu at the end of the day kan kita akan berkontribusi kepada pembangunan dari bangsa juga, kurang lebih begitu secara simpel saja. Nah, kalau ditanya apakah dengan pengalaman saya ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa saya petik karena saya pernah bertugas di New York kurang lebih 7 tahun di PBB, saya pernah bertugas di Eropa 12 tahun. Lalu kemudian sekarang di China, kebetulan negara-negara yang cukup besar berpengaruh pada tatanan global, ada hal yang bisa kita petik dari hal itu. Yang pertama, kalau negara mau maju itu harus dikembangkan SDM-nya. Dan saya kira kan we are in the right direction. SDM berarti sektor pendidikan kan? Itu yang pertama. Yang kedua, semangat untuk membangun bangsa. Itu nasionalisme berarti. Bangsa. Karena dari hasil survei yang saya lihat di berbagai negara besar ini, kalau ada pertanyaan, what makes you proud as an Indonesian? What makes you proud as a Chinese? Apa yang membuat Anda bangga sebagai orang Amerika dan lain-lain negara-negara yang cukup maju begitu? Itu dari jawabannya itu selalu 1 sampai 6 itu menyangkut rasa cinta akan bangsa. Ya, jadi nasionalisme. Baru jawaban ketujuhnya itu economic development. Ini berarti nationalism will drive the economic development, not the other way around.
Jadi Nah, bukan pembangunan ekonomi yang create rasionalism, tapi nasionalism yang membuat ekonomi itu bergerak. Jadi rasa cinta kepada bangsa, rasa ingin mengabdi kepada bangsa itu akan mendrive kita untuk tentunya membangun secara ekonomi. Itu bisa dilihat dari sejarah bangsa-bangsa besar. Dan jangan lupa kita negara besar begitu, kita dibangun dari berbagai tatanan kerajaan pada saat itu maupun tatanan masyarakat yang besar. Jadi dasarnya ini kita negara besar. Saya kira itu yang membuat bapak-bapak bangsa pada saat mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia itu kan ikut menciptakan keamanan dunia. Berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai negara besar. Kira-kira begitu. menarik Pak. Tadi Pak Dubes bilang SDM, yang kedua adalah semangat membangun bangsa. Tapi saya agak sedih juga, kemarin saya sempat baca berita bahwa ada wacana Pak, pelajaran sejarah itu dihilangkan Pak di bangku sekolah, terutama di bangku sekolah menengah. Nah ini kan tentunya rasanya agak kontradiktif. Kalau satu hal kita bisa membangun bangsa kalau kita kenal akar kita tuh siapa, kita siapa dulu, bagaimana bangsa ini dibangun dan hingga saat ini sehingga kita bisa jaga itu kita spiritnya gitu Pak. Nah menurut Pak Dubes tuh bagaimana Pak mengenai kalau memang seperti itu terus ada wacana sejarah mau dihilangkan katanya Pak, mata pelajaran sejarah. Mungkin ada tanggapan nggak dari Pak Dubes? Kalau saya pecinta sejarah soalnya. Ayah saya tuh guru sejarah, karena itu karena itu sejak masih kecil sebenarnya saya sudah dijejali dengan buku-buku sejarah ya. Karena itu kenapa saya ingin menjadi diplomat pun karena dari proses baca kan. Waktu SMP mungkin kelas 3 SMP, kelas 4 SMP, saya baca tulisan yang menarik mengenai kehidupan diplomat, sejarah diplomasi kurang lebih pada saat itu di PBB, sehingga mendrive saya, asik juga nih kalau jadi diplomat, kurang lebih begitu. Jadi saya kira jadi saya kira sejarah itu perlu, karena itu kan identifikasi kita, asal kita begitu ya. Kalau tadi saya sebut what you makes proud as a nation, itu selalu jawaban pertama itu mereka bangga sebagai negara A karena sejarah dan budaya bangsa tersebut. Jadi kalau ditanya kepada saya kenapa saya bangga sebagai orang Indonesia, karena saya bangga dengan sejarah dan budaya bangsa saya yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke itu kan berbagai suku bangsa. Tapi kita semua berkomitmen sebagai satu bangsa Indonesia. Itu kan sejarah yang panjang. Sejarah kemerdekaan kan baru memang 75 tahun. Tetapi secara bangsa begitu, bukan baru, sudah ribuan tahun ya. Kalau ditanya ke saya, ya mungkin enggak lah. Saya kira mungkin ada wacana, tapi kan saya kira banyak orang Indonesia tidak akan setuju. Apalagi buat orang-orang muda kan, anak-anak muda, kita kan perlu tahu dari asal betul, kita. Pak. Kan? Oh iya, betul. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi Kak Asep Kambali juga tuh di historia sering bilang bahwa kalau kau mau menghapus sebuah bangsa, maka hapuslah ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, jadi rasa-rasanya sejarah harus terus mengawal perjuangan teman-teman muda ke depan. Begitu Pak Dubes ya. Baik, Pak Dubes, kita juga mau ngobrol, pengen tahu juga siapa sih Pak role model Bapak dan mungkin mentor Pak Dubes. Kita kan namanya berkarir, ada hal-hal yang mungkin kita kadang-kadang clueless atau kita butuh teman diskusi. Mungkin pengen tahu kira-kira siapa sih sahabat baik Bapak, mungkin kita mulai dari role model dulu lah. Role model Pak Dubes itu siapa sih? Kalau ditanya role model saya, itu saya akan sebutkan ayah dan ibu saya, karena mereka pendidik. Bayangkan di tahun 60-an, 70-an, sampai 80-an lah. Kehidupan guru apalagi di daerah seperti kami kan bukan kehidupan yang menyenangkan ya begitu dalam konteks ekonomi ya, tapi kehidupan yang bahagia. Saya menikmati itu karena saya melihat saya anak sulung ya dari 7 bersaudara. Saya melihat bagaimana ibu dan ayah itu
saling membantu dalam situasi yang sulit, gaji guru yang pas-pasan, kita makan bulgur saja, jadi ayah yang mengajar, ibu kemudian bercocok taman di halaman rumah begitu, sehingga terpenuhilah kebutuhan gizi dari anak-anaknya, kurang lebih. Lalu kemudian bagaimana ayah dan ibu tanamkan ke kami semua, bagaimana pendidikan itu akan merubah kita gitu. Jadi itu jadi if you ask the role model, tentunya itu itu yang ada di saya ya, di dalam benak saya ya, role model saya ya kedua orang tua saya. Lalu kemudian dalam karir tentu berproses dia ya, setiap tahapan itu punya role model sendiri. Tapi buat saya role model saya ya ikatan terdekat saya saja, keluarga saya aja. Saya bisa belajar dari istri saya bisa belajar dari anak-anak saya, mereka yang paling dekat dengan saya, karena itu saya belajar dari mereka role model. Kemudian dari teman-teman bergaul saya. Dan tentunya kalau mentor Pak Dubes? Kalau mentor saya tentunya karena tugas pertama saya di Perserikatan Bangsa-Bangsa waktu itu di PBB, itu duta besarnya namanya Ali Alatas. Ya sudah. Oh, Pak Ali Alatas. Baik. Jadi 2 tahun ya melayani beliau di sana as a junior diplomat saat itu kan lalu kemudian menimbulkan paling tidak membentuk juga gaya diplomasi dan cara saya juga kurang lebih begitu. Lalu kemudian ada beberapa senior di Kementerian Luar Negeri dan ada beberapa diplomat dari asing lah, dari luar yang saya lihat mereka cukup mempengaruhi saya juga begitu dalam karir. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya saya belajar dari lingkungan bergaul saya, kurang lebih begitu. Baik, siap. Nah, Pak Dubes, kalau sekarang kita ngobrol tentang konteks diplomat dulu dan sekarang, Pak. Karena saya yakin bahwa terutama di teman-teman jurusan komunikasi atau mungkin social science, menjadi diplomat itu profesi yang dilihat itu membanggakan begitu ya. Bisa menjadi favorit juga nih beberapa tahun belakangan ini. Nah, mungkin bisa cerita, Pak, konteks menjadi diplomat dulu ketika zaman awal-awal Pak Dubes merintis karir dan sekarang, Pak. Apa aja sih yang harus diperhatikan gitu? Karena ada beberapa cerita begini, nggak semua diplomat itu punya bisa karir yang baik, misalkan bisa langsung jadi dubes atau mungkin jadi kepala KJRI atau DCM segala macam. Nah, kira-kira mungkin bisa sharing juga, Pak, apa yang bisa membuat diplomat itu unggul begitu. Nah, hingga teman-teman bisa juga semangat nih melihat profesi ini. Silakan Pak Dubes. Kalau menurut saya semua profesi itu bagus asal kita menjalaninya dengan benar. Saya memilih untuk berprofesi di dunia diplomasi. Memang pada saat saya mulai jadi diplomat itu komputer belum semasif sekarang, apalagi cellular phone. Jadi beda ya. Dulu kan kita masih mengetik di mesin IBM begitu ya. Kalau ada kesalahan kan harus pakai tipek dan macam-macam ya. Belum ada Google, belum ada perkembangan information and communication technology belum semasif sekarang. Itu sudah membedakan gaya diplomasi dan gaya diplomasi masa lalu dan gaya diplomasi masa kini. Sekarang ini multi-prong approach, pendekatan dari berbagai pihak. Diplomasi tidak didominir lagi oleh diplomat. Diplomasi sekarang itu bisa dimainkan oleh siapapun sebagai warga negara, begitu kan? Jadi ada Pak Dubes Tantowi nih, Pak. Barusan bergabung Pak Dubes Tantowi ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi memang jauh berubah di masa lalu dan di masa sekarang. 30 tahun lalu dan sekarang itu jauh kecepatan informasi misalnya. Sekarang kan kita tinggal minta instruksi atau terima instruksi, memberikan rekomendasi bisa melalui WA, bisa melalui medium komunikasi yang sangat cepat. Dulu kan harus fax, harus telex dan lain-lain. Jadi kurang lebih di situ untuk itu dibutuhkan tentunya
apa benar tadi disebutkan bahwa komunikasi itu memainkan peranan penting dalam dunia diplomasi. Sangat-sangat. Itu mungkin salah satu elemen utama, apalagi dalam situasi sekarang, situasi kekinian. Jadi bedanya sangat signifikan. Tetapi saya kira tujuan diplomasi Indonesia tetap sama. Kebijakan diplomasi luar negeri Indonesia tetap, kita itu kan mendayung di antara dua perahu dulu, supaya di antara berbagai karam kan, mendayung di antara dua karam saat itu ya, dua karang. Sekarang menurut Bung Hatta, sekarang kan kita mendayung di antara berbagai karang kan, ya, jangan kita lebih complicated dan challenging, iya, Pak ya. jangan kita tabrakan saja perahu kita itu ke karang-karang yang besar, nanti perahunya hancur begitu. Jadi memang lebih complicated, tetapi informasi yang didapat sekarang pun lebih banyak dan cepat, sehingga kebijakan yang dibuat juga bisa sangat komprehensif. Betul. Kata kuncinya agility, Pak ya, dan resilience, Pak ya. Nggak mudah nyerah, sama tangkas cepat begitu ya, adaptif begitu. Nah, Pak, kira-kira ini kita juga pengen tahu juga nih, Pak. Pengalaman terbaik Pak Dubes menjadi diplomat itu apa sih, Pak? What is your proudest moment become a ambassador or become a diplomat? What is your proudest moment itu ketika apa gitu? Itu ada tahap-tahapannya sebenarnya. Tetapi saya sangat bangga karena saya sebenarnya membaca artikel pada saat saya lupa ingat ada either SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 itu mengenai kehidupan diplomat Indonesia di PBB. Waktu itu duta besarnya Ruslan Abdul Ghani, kemudian yang menulis almarhumah wartawan Kompas saat itu Tresnio. Itu mungkin di sekitar tahun 76, 77, apa 74, 70, begitulah di sekitar, pokoknya saya masih SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Nah, ditanya my proudest moment itu begitu tahun 86 saya diputuskan untuk menjadi junior diplomat di Perserikatan Bangsa-Bangsa kan. Baik. Kan sesuatu yang luar biasa. Jadi begitu sampai New York, saya ingat benar itu weekend. Saya tinggal di hotel yang dekat dengan PBB. Itu saya jalan ke jalan depan PBB untuk memotret. Waktu itu saya bawa tustel, memotret gedung PBB tersebut. Karena itu yang menginspirasi saya kan. Lalu Seninnya saya berkantor ke kantor kita untuk PBB di sana, lalu kemudian saya masuk ke ruangan PBB, ambil ID, lalu kemudian saya ke itu ada namanya gedung plenary, sidang majelis umum PBB. Nah, itu kemudian saya berdiri, karena kita diplomat kan bisa kemana saja bisa. Saya berdiri di podium di mana Bung Karno dulu berpidato. Lalu saya mengangkat tangan juga begitu. Lalu minta teman foto. I mean, that was my proudest moment as anak diplomat dari Maluku yang waktu itu bercita-cita jadi diplomat. Itu dalam kurun waktu less than 10 years mungkin ya. Itu kemudian bisa bertugas di less than 10 years atau mungkin 10 years bisa bertugas di PBB, belum mengetahui substansi. Tetapi pada saat itu saya begitu bangga ya. Lalu kemudian, dan cerita banyak. Tentunya bangga juga pada saat dilantik oleh Presiden menjadi duta besar. Karena itu kan salah satu capaian tertinggi sebagai diplomat kan. Cita-cita menjadi duta besar, dilantik, dikelilingi oleh istri dan anak-anak, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Tentu soal substansi nanti saja, itu ceritanya banyak soalnya. Dan betul. Oke. Nah, Pak, itu kan tadi proudest moment. Kalau unforgettable moment, Pak, momen yang nggak bisa dilupain dan itu membekas sekali. Mungkin bisa juga cerita sedih, nggak harus cerita seneng aja. Kira-kira apa yang menjadi pembelajarannya, Pak? Ada satu cerita yang selalu menarik begitu. Tugas pertama saya masih ingat itu. Tugas pertama saya dan sahabat saya namanya Pak Edi Pratomo. Sekarang dia profesor. Kita waktu itu Profesor Edi Pratomo. Kapan-kapan bisa
dialog dengan dia bagaimana seorang diplomat menjadi profesor dan duta besar. Siap, Sekarang Prof. dia, nanti Siap. saya berikan namanya. Siap. Itu kita dua ditugaskan oleh atasan kita untuk mewawancarai namanya Sri Chinmoy. Sri Chinmoy itu Sri yang Chinmoy. menggagas First Earth Run, jadi lari keliling dunia itu. Tapi dari PBB, didukung PBB. Jadi saya dan rencananya waktu itu mau mampir ke Jakarta. Jadi saya dan Pak Edi waktu itu diminta untuk bertemu dengan Sri Chinmoy dan menggali informasi apa tujuannya macam-macam lah. Jadi kita buat skenario lah kan. Buat skenario ABCD, saya tanya ini, you tanya ini. Nah kesana itu ternyata you tahu kan orang India kalau ngomong kan sudah cepat. Kita bahasa Inggrisnya juga oke. Tapi kan dengan orang dan keluar dari skenario sama sekali begitu. Nah itu salah satu yang menarik. Akhirnya kita bisa ikut. Yang kedua mulai sidang di PBB. Jadi saya sebut itu how to break the ice gitu. Sidang di markas besar PBB ini a very junior diplomat. Tiba-tiba senior saya masih ingat beliau waktu kemudian jadi dirjen, ini salah satu mentor saya juga sebenarnya, Pak Sumadi Broto di Ningrat. Itu tiba-tiba dia kan duduk di meja depan, saya di belakang sebagai junior, kita duduk belakang. Tiba-tiba dia panggil saya kan. Ya. Terputus, mohon izin Pak Dubes. Seperti biasa. Teman-teman, selamat siang, selamat bergabung kembali di Golden Hour ini bersama Pak Dubes. Masih menunggu jaringan kembali bersama kita. Ini bagian dari show ya, bagian dari diskusi. Terputus. Mungkin akan bergabung bersama kita sebentar lagi, Pak Dubes. Saya akan re-invite Pak Dubes. Saya akan re-invite Pak Dubes. Sebentar ya, teman-teman. Baik, beliau akan mencoba masuk kembali, tapi setelah ini kita juga akan ngobrol dengan His Excellency Al-Bushra Basnur dari Ethiopia. Jam 1 siang setelah ini kita akan mendengar kabar dari Afrika. Setelah dari China kita akan terbang ke Afrika. Nanti jam 1 setelah bicara dengan Pak Dubes Jauhari. Masih menunggu kehadiran kembali dari Pak Dubes Jauhari. Kita akan, sudah bersama kita. Kita request lagi, kita ajak ngobrol lagi beliau. Nah, tidak apa-apa Pak. Bagian dari diskusi. Monggo Pak. Oke, saya sambung lagi. Jadi saya tadi sampai mana? Sidang ya di salah satu sidang. Sidang di komite di PBB. Jadi itu saya diminta duduk di meja delegasi. Tiba-tiba beliau datang ke saya, Jo. Biasa saya dipanggil Jo aja kan. Jo, itu saya udah daftar. Habis ini mungkin 2 atau 3 pembicara lagi itu Indonesia. You ngomong lah. Wah. Terus dia pergi. Waduh. Can you imagine as a junior diplomat you diminta on the spot begitu ngomong di sidang PBB begitu kan. Wah, luar biasa. Keringatnya kan luar biasa begitu. Tahun berapa Pak Dubes tuh kalau boleh tahu Pak? Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 86. 86. Baik. Jadi, you belum lahir mungkin ya. Udah lahir 2 tahun. Oke. Jadi itu, waduh, gemetaran, keringat dingin. Tapi terus saya menenangkan diri. Kebetulan sebelum saya itu ada Afrika. Afrika. Mohon izin Pak, terputus kembali. Seru nih teman-teman, lagi seru-serunya nih. Jangan pergi dulu ya. Kita akan cerita-cerita cerita-cerita pribadi dari Pak Dubes nih yang jarang ada di media tentunya ya. Karena ini special moment banget karena beliau akan cerita banyak hal. Tapi nggak apa-apa, putus lagi. Ini bagian dari show ya. Masalah jaringan ini kita harus bersahabat dengan jaringan nih. Ya, jadi kita akan invite lagi Pak Dubesnya sebentar lagi ya,
Mungkin karena di China udah 5G kali ya, terlalu canggih. Jadi mungkin gimana tadi kalau ngobrol sama Prof. Hairul dari pagi ya. Buat teman-teman yang belum dengar diskusi saya dengan Prof. Hairul, penemu jaringan 4G dan beliau sedang merumuskan untuk 6G. Nah, bisa dengarkan lagi diskusi saya dengan Prof. Hairul tadi pagi ya. Ada di feed saya. Nah, sekarang kita akan invite lagi Pak Dubes. Oke, saya invite lagi Pak Dubes. Gak apa-apa ini ya, jaringannya lagi bercanda. Pak, wah langsung live lagi. Saya invite lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini soal jaringan nih. Semoga bisa. Teman-teman, semoga sehat ya. Siang ini kita akan ada sampai nanti malam bersama Pak Dubes Johari, bersama Pak Dubes Albusra Basnur. Lalu nanti sore kita akan ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari generasi yang lebih muda tentunya ya. Nanti sore itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Bagas dari HIPMI, Sekjen HIPMI. Lalu ada ngobrol-ngobrol dengan Mas Manik ya, Ketua BEM UI 2019 yang kemarin sempat banyak sekali bercerita tentang kegiatan aktivis sosial. Terakhir, calon doktor muda dari Inggris, Gracia Paramita. Pokoknya Golden Hour weekend ini kita bikin seru lah ya. Oke, saya invite lagi Pak Dubes, semoga bisa kali ini dan tidak nyangkut di jaringan. Bersabar ya kawan-kawan, kita akan terhubung kembali. Ini masih ada kurang lebih like 17 minutes, ada 17 menit ke depan. Dan masih banyak yang kita bisa gali dari Pak Dubes Johari Oratmangun ya. Oke, mudah-mudahan ayo jaringannya berkawan dengan kita siang hari ini supaya nyambung itu Pak. Mungkin lagi kalibrasi frekuensi antara Indonesia sama China. Nah, tadi baik-baik saja, tapi sekarang terputus ya. Semoga kita bisa nyambung kembali dengan beliau. Oke, saya akan re-invite lagi. Oke, baik. Ini saya akan re-invite. Oke, Pak Dubes. Mudah-mudahan kali ini lancar. Kalaupun tidak, kita terus coba ya. Karena katanya skill hari gini tuh nggak boleh gampang menyerah ya, teman-teman. Nah, jadi kalau masalah teknis-teknis gini kita harus harus menyesuaikan ya. Oke, masih terus menyesuaikan nih. Saya mau nyapa teman-teman, mungkin bisa ketik dari mana aja asalnya. Mungkin kita ke depan bisa kenalan, bisa ngobrol-ngobrol ya. Dari mana asalnya ya. Kalau yang sudah kenal terima kasih, kalau yang belum kenal kita kenalan. Oke, Pak Dubes, sebentar. Saya send request lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Di saya tidak masuk soalnya nih Pak. Oke, sebentar ya kawan-kawan. Oke, ini buat teman-teman silahkan bisa diketik dari mana aja yang baru bergabung. Tadi juga tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, kita senang banget Pak Dubes Tanto Yahya juga tadi sempat hadir bersama kita. Tadinya juga saya mau wawancara Pak Dubes Tantowi, tapi karena waktu beliau belum ketemu. Tapi insya Allah nanti kita akan jumpa. Halo Mbak Putri, Nontalia, Bang Simon, salah mangat dari Jakarta. Terima kasih sudah menyimak dan kita masih menunggu Pak Dubes untuk kembali bersama kita pada siang hari ini. Semoga bisa langsung. Halo Mbak Jessica Semarang, terima kasih sudah bergabung. Ntar ya, ini agak tumben-tumbenan nih. Kita mudah-mudahan terhubung. Saya masih tulisannya tuh waiting for Pak Dubes ya. Jadi masih terus menunggu. Teman-teman mohon bersabar. Mudah-mudahan jaringannya bersahabat nih. Kita ngobrol lagi seru-serunya soalnya ya. Ngobrol lagi seru-serunya. Oke. Masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Saya invite lagi. Saya yang coba invite Pak Dubes ya Pak Dubes ya. Saya coba invite sekarang Pak Dubes. Jadi saya invite dulu. Mungkin Pak kalau boleh request boleh di-delete dulu Pak. Di-delete dulu. Nanti saya sekarang invite Bapak sekarang. Oke, saya send request. Ya, oke. Semoga kali ini berhasil dan bisa. Wah, Bung Cokro ketawa aja Bung Cokro nih. Dia tadi nyimak.
Terima kasih Bung Cokro. Nih anak pahlawan nasional nih Bung Cokro ini pelaku sejarah. Halo Desti, Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Masih nunggu perbincangan kita dengan Pak Dubes. Ini sepertinya sinyalnya tuh nyebrang dari Jakarta ke Tiongkok, ke Beijing ya. Jauh gitu nih. Ayo Pak Dubes, semangat nih jaringannya masih berhalangan nih, masih belum bisa. Oke, padahal lagi seru-serunya kita ngobrol. Oh kan langsung tuh Om Ruslan Abdul Ghani, salah satu teman dari ayah. Biasa panggil ayah beliau dengan sebutan Cak Rus. Wah, sepertinya kalau dilihat dari umurnya, Bung Cokro ini usianya udah 75 tahun ya, karena senior-senior. Hai Aurora, terima kasih sudah bergabung. Ini kita lagi ngobrol dengan Pak Dubes. Ayo, please, kali ini bisa. Kali ini bisa, semoga berhasil. Halo Olivia, terima kasih sudah bergabung. Ini saya lagi ngobrol sama Pak Dubes, tapi sinyalnya lagi bercanda. Halo Mbak Regina Medan, ya. Lagi ngobrol sama Pak Dubes, tapi jaringannya lagi bercanda ini. Biasanya di Tiongkok ini baik-baik saja, tapi sepertinya ada mungkin virus COVID-19 nyasar ke jaringan, ya, jadi terhambat. Oke, masih belum bisa, masih belum nyangkut juga ini. Tapi teman-teman jelas ya, dengar suara saya jelas ya. Mungkin ada yang, Bung Cokro, suara saya jelas nggak? Kalau jelas berarti mungkin terkendala dari ini. Pak Dubes, mohon izin saya yang coba send in request. Apakah masuk Pak? Bisa di accept? Saya posisinya, kita tunggu dulu kurang lebih beberapa detik ke depan. Baik, terima kasih Mbak Jessica, jelas ya. Baik, ini berarti gangguan terkait dengan jaringan dari Beijing. Tidak apa-apa, kita masih menunggu Pak Dubes untuk hadir. Nih, waktunya sudah kemakan kurang lebih 46 menit. Jadi secara waktu kita masih punya waktu 12 menit ke depan ya. Tadi itu saya mau nanya-nanya tentang jadi PNS atau jadi wirausaha gitu ya. Karena kalau menurut saya jadi PNS atau wirausaha itu satu dikotomi pemilihan karir yang bikin anak-anak muda sekarang tuh bingung, galau ya. Mau mencari kenyamanan atau ketidaknyamanan. Wah ya. Oke, ini ayo dong Pak Dubes. Saya terus berusaha. Oke, sekarang lagi refresh dulu beliau katanya. Semoga bisa ya, masih ada 13 menit lagi. Iya, pas lagi seru-serunya ya, Mas Arsen, nggak apa-apa. Ini bagian dari dinamika per IG Live sekarang gitu ya, dinamika virtual discussion seperti ini. Tapi kita tetap menikmati karena apa namanya teknis ya. Ya, waktunya sedang seru-serunya ya, betul sekali. Ini coba ya, mudah-mudahan bisa kali ini, please. Mudah-mudahan bisa. Barusan ini lagi live. Go live. Oke. Ayo Pak Dubes, nyangkut Pak Dubes. Kayak lagi mancing. Sayang sekali ya, tadi keputus. Masih menunggu teman-teman, mohon bersabar. Masih waiting saya Pak. Belum bisa nyangkut juga. Saya sudah accept, tapi belum bisa, masih waiting di saya. Sepertinya perjalanan sinyalnya tuh lama gitu, baru nyampe ke Jakarta. Wah, nggak apa-apa, kita tunggu deh. Sebentar lagi ya, kita tunggu sebentar lagi. Oke. Mohon izin Pak, gantian saya yang invite sekarang. Saya yang invite, request tambahan waktu. Wah, request tambahan waktu. Oke, saya invite. Ayo Pak, disambut Pak. Saya barusan sudah klik request lagi Pak. Silakan di... Teman-teman nih lagi deg-degan juga nih, lagi nungguin nih, lagi seru-serunya katanya. Baik, atau enggak begini, saya akan coba off dulu, nanti saya akan langsung lanjut lagi. Sinyalnya ajak maraton dari Tiongkok bisa aja di Mbak Jessica. Pak Jo, saya akan coba sign out dulu, keluar dari sini. Nanti saya akan masuk lagi. Coba nih terakhir, kalau bisa saya mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa saya yang log out dulu, ntar masuk lagi. Nanti ada tambahan waktunya 15 menit karena nanti dengan Pak Dubes Al Busra itu jam 1 siang ya, jadi agak ini lewat dikit. Oke.
sudah request tapi di sayanya masih waiting. Baik, Pak Dubes, saya akan keluar dulu, teman-teman. Saya akan keluar dulu. Nanti saya akan masuk lagi kurang lebih 1 sampai 2 menit. Mohon maaf, kita akan lanjut langsung setelah saya matikan ini. Sebentar.